Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide hantaran ya dari olahan tape singkong. Nanti kalau pas kita lebaran berkunjung ke keluarga, biar bisa bikin sendiri untuk hantarannya. Namanya bolen tape. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan wajan, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Lalu juga aku akan siapkan 200 gram tape singkong. Ini yang sudah aku haluskan ya, dengan dipecek-pecek aja menggunakan sendok garpu. Nah, setelah margarinnya ini meleleh atau mencair, kemudian masukkan untuk tape singkong. Lalu tambahkan sejumput garam atau sesuai selera ya untuk tingkat keasinannya, sejumput vanili bubuk, dan juga 1 saset SKM atau susu kental manis. Selanjutnya juga di sini aku akan tambahkan dengan gula pasir sebanyak 1 sendok makan aja. Nah, ini supaya lebih cantik aku berikan pewarna kuning sedikit. Nah, masak hingga menjadi sedikit kalis. Lalu setelah itu angkat dan dinginkan. Untuk penggunaan apinya, gunakan api yang kecil aja ya supaya tidak cepat gosong. Nah, setelah menjadi kalis seperti ini, kemudian akan aku sisihkan ya, aku biarkan dingin. Selanjutnya di sini aku akan siapkan untuk 250 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang, tambahkan 100 gram margarin. Lalu juga di sini aku akan tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Ini untuk kulitnya nanti ya, untuk adonan kulit. Tambahkan juga dengan sejumput garam. Nah, ini akan aku aduk hingga menjadi berbulir. Oke, ini aku aduk manual aja menggunakan tangannya supaya lebih cepat menjadi berbulir. Nah, kalau sudah berbulir seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan bahan yang lainnya. Di sini aku tambahkan 27 gram susu bubuk atau 1 bungkus ya, kemasan kecil, 1 butir kuning telur, lalu juga 1/4 sendok teh ragi roti atau ragi instan. Untuk mereknya bebas aja ya, sesuaikan dengan selera kalian. Nah, kemudian aduk atau campur hingga tercampur rata. Selanjutnya akan aku tambahkan 25 ml air atau kurang lebih 4 sendok makan ya. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, aduk hingga adonan ini bisa dipulung nantinya. Seperti ini. Oke, setelah itu akan aku tutup dan aku istirahatkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, kemudian untuk adonan ini akan aku bagi. Masing-masing beratnya kurang lebih 40 gram. Kemudian bentuk menjadi bulat-bulat seperti ini. Lalu juga untuk isiannya ya, tape yang tadi kita bikin sudah dingin juga akan aku bentuk bulat-bulat dengan berat masing-masing 15 gram.
Oke, selanjutnya ambil untuk bahan kulit. Ini akan aku pipihkan terlebih dahulu. Jadi dipipihkan, lalu nanti akan aku gulung ya, supaya nanti untuk kulit bolnya itu akan berlapis maksud aku. Nah, ini kita gulung seperti ini. Kemudian setelah itu aku pipihkan kembali. Jadi untuk menggulungnya di sini 2 kali nanti. Oke, setelah dipipihkan kemudian gulung kembali. Nah, setelah digulung 2 kali seperti ini ya, kemudian akan aku pipihkan kembali dan bagian tengahnya kita isi dengan isian tape tadi. Nah, ikuti ya seperti yang aku contohkan. Ini untuk di dalamnya akan aku berikan isian tape dan potongan keju. Nah, untuk kejunya letakkan aja di tengahnya tape. Oke, kemudian tutup aja dengan dilipat seperti ini ya, hingga tapenya tertutup rapat. Kemudian bagian pinggirnya agak ditekan seperti ini. Nah, ini tanpa dilipat kembali ya, aku ingin bentukannya yang lebar aja. Kemudian siapkan untuk loyang brownies kecil yang sudah diolesi dengan margarin dan ditabur tepung. Tapi ini aku alasi ya dengan menggunakan kertas baking paper. Jadi pengganti daripada kertas baking paper itu untuk loyangnya diolesi margarin tipis-tipis, kemudian dibaluri tepung tipis-tipis. Oke, kemudian aku ambil lagi untuk adonan, kemudian pipihkan lalu gulung. Setelah digulung, kemudian nanti dipipihkan kembali, gulung kembali, jadi 2 kali ya untuk penggulungannya. Setelah digulung yang kedua kali, baru dipipihkan dan diisi dengan bahan isian yaitu tape dan juga keju. Oke, lakukan ya ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini walaupun kita tanpa menggunakan coarse fat ya, tapi tetap bisa berlapis untuk kulitnya. Jadi perhatikan ya tips-tips yang aku bagikan di sini. Oke, selanjutnya setelah digulung untuk yang kedua kali, kemudian pipihkan. Untuk memipihkannya itu diberdirikan terlebih dahulu ya untuk adonan yang digulung, baru ditekan ke bawah. Nah, ini aku pipihkan, kemudian setelah itu diberikan isian tape dan juga keju sama seperti tadi, lalu lipat aja, kemudian dirapikan ya. Ini pas banget ya jika nanti saat kalian lebaran berkunjung ke keluarga, bikin sendiri untuk hantarannya ya. Ini untuk di suhu ruangan. Bolen tape ini bisa bertahan sampai 4 hari, jadi aman buat kalian yang ingin dijadikan ide jualan hantaran maupun untuk hantaran keluarga saat lebaran nanti berkunjung ke saudara maupun teman ya. Nah, seperti ini lakukan hingga semuanya selesai. Setelah semuanya selesai, kemudian bagian permukaannya akan aku oles menggunakan 1 butir kuning telur. Ratakan ya, kemudian setelah merata aku taburi di bagian atasnya dengan keju parut. Nah, kalian jika suka juga boleh ya ditambahkan kembali dengan taburan mesis atau mungkin kismis. Jadi sesuaikan aja dengan selera kalian. Nah, di sini untuk kejunya secukupnya aja ya. Kalau sudah, kemudian siap untuk dipanggang atau di oven. Tadi untuk ovennya sudah aku panaskan ya, 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Oke, langsung saja ini akan aku oven untuk mengovennya selama 40 menit, api atas dan bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Dan setelah matang, kemudian tunggu hingga dingin. Setelah dingin nanti akan kita pindahkan ya ke wadah. Jadi ini cantik banget jika kalian jadikan sebagai ide hantaran.
Nah, untuk wadahnya sendiri aku menggunakan wadah brownies, kue brownies maksud aku. Nah, seperti ini pas banget ya. Pastikan sudah benar-benar dingin jika ingin mengemas, dimasukkan ke dalam wadah supaya bolen tape ini bisa bertahan lama, tidak cepat jamuran tentunya. Nah, ini sisa satu ya tadi, dan aku akan coba, kalian bisa lihat sendiri untuk kulitnya itu berlapis walaupun kita tanpa menggunakan coarse fat ya. Nah, ini enak banget juga, rasanya unik dan juga tentunya menarik ya jika dijadikan sebagai buah tangan atau hantaran. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya buat sahabat aku semua yang di rumah yang ingin membuat hantaran untuk berkunjung nanti ke saudara ataupun teman kalian. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara membuat hantaran bolen tape ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan isan snack box. Ini modal 10.000 aja. Ini bisa banget ya sebagai ide jualan maupun mungkin snack keluarga. Nah, ini rasanya unik dan juga bahannya sederhana. Namanya yaitu roti wijen isi tape. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 250 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang. Tambahkan 10 gram susu bubuk, 40 gram gula pasir, serta di sini juga akan aku tambahkan 3 gram ragi roti. Nah, untuk mereknya bebas aja ya. Kemudian siapkan 80 ml air dan tambahkan 1 butir kuning telur. Ini diaduk ya supaya telurnya bisa tercampur dengan airnya. Kemudian masukkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Nah, di sini supaya prosesnya lebih gampang ya, aku mengulennya menggunakan tangan seperti ini. Jika kalian mau menggunakan mixer juga boleh ya. Kemudian masukkan 30 gram margarin. Selanjutnya uleni hingga menjadi kalis dan elastis. Oke, setelah kalis kemudian akan aku bagi ya adonan ini dengan berat masing-masing 45 gram. Kemudian bulat-bulatkan seperti ini ya. Lalu nanti setelah menjadi bulatan semua, akan aku istirahatkan dengan ditutup menggunakan serbet selama 40 menit. Oke, ini aku siapkan bahan isi ya, ada 150 gram tape singkong yang dibuang sumbu, tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian juga di sini aku akan tambahkan dengan keju, ini nanti sebagai topping juga ya. Ini keju mozzarella, ini 1 lembar nanti akan aku bagi menjadi 4 bagian. Oke, selanjutnya setelah 40 menit adonan ini kemudian akan aku pipihkan. Nah, untuk rolling pinnya jika lengket boleh ya ditaburi dengan menggunakan tepung tipis-tipis. Nah, kemudian isikan di bagian tengahnya dengan 1,5 sendok 1 sendok makan tape dan juga potongan keju mozzarella. Oke, kemudian bentuk menjadi segitiga. Jadi ikuti aja ya seperti yang aku contohkan untuk cara melipatnya.
Nah, buat Bunda yang bertanya kenapa suaranya bergema, mic-nya kurang enak didengar, mohon maaf dan mohon bersabar terlebih dahulu ya, karena memang masih dalam tahap renovasi rumah, jadi mungkin agak sedikit bergema ya untuk mic yang aku gunakan karena efek bangunan yang belum selesai. Oke, setelah dibentuk menjadi segitiga, kemudian masukkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Nah, ini nanti bentukannya unik ya, roti yang kita bikin ini. Lalu lakukan ke semua adonan hingga selesai, pipihkan, kemudian berikan isian tape dan juga potongan keju mozzarella, bentuk lagi segitiga. Jadi tinggal dilipat-lipatkan aja di bagian kulitnya membentuk segitiga. Nah, sekali lagi per adonan ini beratnya masing-masing 45 gram. Jadi kalau sudah diisi dengan tape kurang lebih beratnya menjadi 50 gram. Nah, oke, setelah menjadi seperti ini lalu letakkan ke dalam loyang. Jangan lupa untuk ovennya sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan masuk. Kemudian permukaannya olesi dengan menggunakan air matang aja. Lalu taburi di bagian atasnya juga dengan biji wijen putih. Setelah itu dikerat untuk bagian permukaannya. Ikuti aja ya seperti yang aku contohkan. Ini hanya memberikan motif yang berbeda aja supaya terlihat lain untuk snacknya daripada yang lain. Nah, fungsi daripada olesan air ini sebagai perekat ya supaya biji wijennya itu bisa nempel ke adonan. Oke, ini aku mengeratnya menggunakan cutter. Kalian juga bisa menggunakan pisau. Kalau menggunakan pisau, pastikan pisaunya runcing dan juga tajam ya supaya robekan atau sayatannya itu bisa rapi. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita oven aja selama 30 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Dan setelah matang seperti ini tampilannya, kemudian tunggu dingin, baru kalau sudah benar-benar dingin dimasukkan ke dalam plastik OPP yang berukuran 10 kali 10 cm. Nah, ini akan aku masukkan. Untuk ketahanannya di suhu ruangan, roti yang aku bikin ini bisa bertahan 5 hari ya. Ini sudah aku uji coba. Kemarin aku sisakan satu, kemudian aku diamkan, ternyata 5 hari masih oke dan juga masih enak untuk dimakan. Tapi jangan lebih dari itu ya, karena kan kita tanpa menggunakan bahan tambahan pengawet. Nah, untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran di harga 2-3 ribu rupiah karena bentukannya lucu dan juga rasanya unik, tentunya akan menarik untuk pembeli. Nah, tinggal kalian kasih aja di sini dengan tambahan stiker. Untuk satu resep yang kubagikan itu menjadi 9 ya. Jadi nanti sesuaikan aja dengan modal awal yang kalian keluarkan. Tentunya beda kota itu kadang beda untuk harganya. Jadi jangan dijadikan sebagai perdebatan. Oke, mudah-mudahan itu resepku ini bisa memberikan inspirasi untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat snack keluarga atau mungkin untuk tambahan ide jualan kalian, dan yang ingin jadikan sebagai ide jualan mudah-mudahan bisa laris manis. Nah, ini aku akan mencoba satu supaya kalian juga bisa lihat ya seperti apa tekstur di bagian tengah daripada roti yang aku buat ini. Nah, seperti ini, sangat lembut dan ini unik banget roti yang diberi isian tape. Jadi kalian harus coba karena ada rasa tape dan gurih daripada keju mozzarellanya. Nah, ini kalau kalian ingin dijadikan sebagai snack box juga bisa ya. Nanti misalkan satu box itu ada isian 4 snack. Nah, ini salah satunya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan dari tape singkong ya, dengan menggunakan alat yang sederhana tanpa mixer, namanya bolu tape. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Kocok untuk 2 butir telur. Ini aku menggunakan telur yang suhu ruangan. Akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk ya, dan juga gula halus. Nah, ini untuk gula halusnya dari gula pasir yang aku blender. Kemudian setelah itu kocok lepas dan tambahkan 60 gram gula halus. Ini karena gula halusku itu banyak ya, jadi aku menggunakan gula halus. Kalian boleh menggunakan gula pasir biasa. Kocok lepas aja hingga tercampur rata. Kalau sudah, kemudian masukkan 200 gram tape singkong yang sudah dihaluskan ya, dengan dibecek-becek aja menggunakan sendok garpu, tapi sebelumnya dibuang terlebih dahulu untuk sumbu di bagian tengahnya. Kemudian aduk menjadi rata atau hingga tercampur rata seperti ini. Setelah itu akan aku tambahkan dengan tepung terigu sebanyak 150 gram ya. Aku menggunakan tepung terigu yang pro sedang dan ditambahkan setengah sendok makan baking powder. Ini aku saring supaya nanti hasil bolu tapenya itu lembut. Kemudian setelah itu aduk hingga tercampur rata kembali. Lalu juga di sini akan aku tambahkan 2 sendok makan susu kental manis atau biasa yang disebut dengan SKM. Aduk terus hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 80 ml minyak sayur. Lalu di sini aduk balik kembali. Supaya lebih mudah, di sini akan aku aduk balik dengan menggunakan spatula. Dan tadi hampir kelupaan ya, belum aku tambahkan dengan garam. Jadi ini garamnya aku tambahkan terakhir sebanyak setengah sendok teh aja. Nah, kemudian aduk balik dengan menggunakan spatula hingga minyak dan adonan itu bisa tercampur sempurna. Nah, di sini juga untuk oven sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk supaya oven itu panasnya bisa sempurna ya. Jadi merata. Oke. Selanjutnya di sini aku siapkan loyang berukuran 9 x 13 cm yang sudah aku alasi dengan kertas panggang. Kalau kalian tidak ada kertas panggang, boleh dioles dengan menggunakan margarin dan ditabur tepung tipis-tipis. Selanjutnya masukkan adonan kurang lebih 3 sendok makan. Setelah itu ratakan di bagian permukaannya dan hentak-hentakkan. Selanjutnya di bagian permukaannya aku taburi dengan menggunakan keju parut. Nah, ini untuk takaran kejunya secukupnya saja. Ini tadi kurang lebih aku menggunakan 20 graman ya. Oke, setelah semuanya ditaburi dengan keju merata. Ini untuk toppingnya bebas ya, boleh menggunakan keju ataupun kismis atau juga boleh almond atau kacang almond. Selanjutnya akan aku oven selama 40 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Penggunaan apinya api atas dan bawah. Seperti ini setelah matang tampilannya ya. Kemudian di sini akan aku biarkan hingga dingin terlebih dahulu supaya nanti bisa mudah mengeluarkan dari loyangnya.
Nah, seperti ini ya, ini sudah dingin. Cantik banget ya. Ini bisa aja dijual utuh seperti ini ya, dimasukkan ke dalam mika yang ukurannya sama. Nah, di sini aku karena untuk isian snack box ya, jadi aku potong menjadi 2 seperti ini. Ini juga bisa sebenarnya dipotong menjadi 4, tapi aku ingin tampilannya yang agak besaran sedikit, jadi dimasukkan ke dalam mika yang agak besar ya. Dan untuk memasukkan ke dalam mikanya, pastikan bolunya ini sudah benar-benar dingin supaya tidak berembun nanti di bagian dalamnya, sehingga bolunya itu bisa awet, tidak gampang berjamur ataupun basi. Nah, untuk bolu tape ini di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3 hari aja, karena ini dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet, jadinya hanya maksimal 3 hari. Untuk harga jualnya sendiri, per potong ini bisa dihargai kisaran antara 5.000 sampai 6.000 rupiah karena ukurannya besar. Kalau kalian mau dibagi 4, itu bisa dihargai dengan 2.000 rupiah sampai 3.000. Jadi nanti sesuaikan aja sesuai dengan pesanan customer tentunya. Supaya lebih cantik, kalian juga bisa ditempel dengan logo toko kalian, stiker seperti ini. Oke, dan seperti ini ya untuk hasil akhirnya, sangat cantik dan juga menarik. Kalian wajib untuk mencobanya. Ini untuk hantaran juga bisa, untuk snack teman minum kopi ataupun teh bersama keluarga juga cocok banget, apalagi di saat musim hujan seperti ini. Nah, ini aku coba satu ya. Dan rasanya itu sangat lembut, walaupun kita hanya menggunakan baking powder aja. Biasanya ditambahkan dengan baking soda ya, tapi karena kebetulan baking sodaku habis, jadi ini hanya menggunakan baking powder aja. Rasanya garing di bagian permukaannya dan lembut di bagian dalamnya. Kalian wajib untuk mencobanya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resep kali ini, ide jualan sebagai isian snack box dari bahan tape singkong. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin dijadikan sebagai ide jualan. Semoga jualannya bisa laris manis, amin. Demikian tadi, terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.